Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, 3 Logistik A, bersama teman-teman kelompok saya Abdul Hakim Al-Farisi dan Makasuma, teman saya Dendi Sofiandi, dan Muhammad Rafli Azari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kemajuan kedua tugas integrasi kami. Mulai dari Jadi di sini kita bahas dulu di bab 2 secara garis besarnya aja. Ini adalah ada flow chart-nya. Yang pertama mulai, yang kedua melakukan studi lapangan, yaitu kita datang ke perusahaan tersebut. Tepatnya kami mengambil perusahaan Perum Bulog yang ada di Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian setelah melakukan studi lapangan, kita wawancara, menemukan masalah. Berikutnya adalah melakukan studi literatur, yaitu mencari informasi dari berbagai narasumber di sana. Kemudian fungsi tujuannya itu yang pertama untuk mencari biaya pendistribusian beras pada saat PSBB diberlakukan. Kemudian ada pengumpulan data. Yang pertama ada data primer dan data sekunder, di mana data primer tersebut merupakan data yang paling pokok untuk perumusan masalah terjadi tadi dan mencari solusinya. Untuk data sekunder, kami memperoleh banyak data dengan cara mewawancarai beberapa narasumber. Berikutnya adalah pengolahan data. Setelah data tersebut kami ambil dari perusahaan, terus kami olah. Berikutnya adalah analisa, kami menganalisis. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran, dan selesai. Kemudian kami di sini menggunakan beberapa jenis penelitian. Penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif, kemudian pendekatan penelitiannya ada langkah-langkahnya, seperti pas kami lakukan ini mengidentifikasi kami hanya mewawancara satu orang saja. Kemudian dilakukan wawancara, kemudian mencatat dan merekam segala informasi yang dibutuhkan dari informan atau narasumber, kemudian mengajukan pertanyaan dan melengkapi dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum lengkap. Nah, kemudian kami menganalisis yang di lokasi ada masalah apa saja, kemudian temukan topik untuk diangkat menjadi penelitian. Plik. Nah, lalu itu lokasi penelitiannya itu di kantor wilayah Bulog Jawa Barat yang di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, terus data dan tipe datanya itu yang pertama data utama. Data utama ini kami peroleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pimpinan wilayah di kantor wilayah Bulog Jawa Barat. Dan kedua tuh data pembantu. Di sini diperoleh secara tidak langsung melalui media yang kami dapatkan di internet. Nah, lalu metode pengumpulan datanya itu yang pertama kami mengamati. Yang kedua wawancara. Ya, kemudian kami akan presentasikan CLD dan SFD untuk tugas integrasi kami. Silakan, Plik. Dulu. Oh, siapa? Belum. Ini udah ke PPT-nya. Udah. Oh, belum deh. Belum, Miss. Maaf. Maaf ya. Nah. Sudah kan? Nah, di sini lanjut ke bab 3-nya, yaitu tentang CLD. Nah, di sini tuh ada saya mau menjelaskan dulu tentang garis besarnya, yaitu seperti yang telah dijelaskan di bab 1, yaitu Perum Bulog mencari rute untuk
pendistribusian beras ke daerah Padalarang dengan catatan di rute pertamanya itu ada penutupan jalan karena PSBB, kemudian kami melakukan rekayasa jalan dan memilih rute lain. Lanjut, Rik. Nah, di sini CLD-nya yang pertama itu Bulog. Nah, lalu ke pendistribusian. Nah, kemudian kami memilih ke pemilihan rute. Nah, di sini ada 2 rute. Yang pertama rute 1 itu kami melalui tol. Nah, dikarenakan ada penutupan jalan karena ada PSBB, kami memutuskan untuk menggunakan rute 2. Rute 2, walaupun waktu tempuh yang kami lalui itu lebih lama dibandingkan dengan menggunakan rute 1. Saya ya. Masih Rafli. Rafli. Nah, di sini rute 1 itu waktu kami tempuh itu 2 jam, dan yang kedua itu sekitar 4 jam. X. Nah, ini CLD yang sudah difungsikan dengan beberapa rumus. Rumusnya tadi seperti tadi, untuk Bulognya 500.000, sedangkan untuk rutenya sama dengan pendistribusian dikurangi biaya BOK, sedangkan biaya BOK adalah 100.000 dikali rute 1 tambah rute 2 ditambah rute. Nah, kalau untuk tujuan sama dengan biaya BOK-nya. Dapatkan hasil jika menggunakan rute 1 itu akan lebih murah dibandingkan menggunakan rute 2 karena waktu tempuh tersebut menjadi lebih lama dan mengakibatkan biaya BOK-nya naik. Nah, ini untuk SFP-nya seperti ini, rumusnya juga sama. Jika tidak, mungkin akan bisa terjadi bentrok dan bahkan error. Oke, berikutnya yaitu hasil dari run seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini terdapat biaya dari Bulognya itu sebesar Rp183.847,17 itu untuk sekali pendistribusian dari Perum Bulog yang di Soekarno-Hatta ke daerah Padalarang. Nah, kemudian untuk di rute pertama, setelah dikalkulasiin dengan BOK, yaitu sekitar Rp514.958.362 dengan menggunakan rute 1 dengan perjalanan memakan 2 jam. Nah, karena di rute pertama tadi ada penutupan jalan, kemudian ini memutuskan untuk melalui dengan rute yang lain, yaitu dengan rute 2, dan ada juga perbedaan untuk BOK-nya karena tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, sehingga di rute 2 itu perjalanannya mencapai 4 jam karena tidak melalui akses tol dengan biaya tambahan sebesar Rp114.956.362. Nah, jadi setelah dikalkulasiin, jika memilih rute yang pertama, totalnya itu sebesar Rp574.736.275. Itu untuk rute yang pertama dengan memakan waktu 2 jam. Untuk rute yang kedua terjadi nih pertambahan sebesar Rp114.956. Sehingga untuk pemilihan rute 2 biaya BOK-nya yaitu Rp629.915 dengan memakan waktu 4 jam. Jadi secara kesimpulannya semakin jauh rute yang dilalui, maka akan besar juga BOK yang dikeluarkan. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.